Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfigianti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang software quality assurance atau penjamin kualitas software. Software quality assurance adalah kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. Software quality assurance berkaitan dengan memastikan bahwa perangkat lunak memiliki jumlah cacat yang kecil dan mencapai standar yang diperlukan untuk pemeliharaan, keandalan, portabilitas, dan sebagainya. Elemen-elemen software quality assurance terdiri dari yang pertama standar. Tugas seorang software quality assurance adalah untuk memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan diikuti dan bahwa semua produk kerja sesuai dengan mereka. Yang kedua, review and audit atau ulasan dan audit. Technical review adalah kegiatan kontrol kualitas yang dilakukan oleh software engineer untuk software engineer. Kemudian ada testing atau pengujian. Software testing adalah fungsi kontrol kualitas yang memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menemukan kesalahan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah error atau defect collection and analysis, pengumpulan dan analisis kesalahan atau cacat. SQM mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan dan cacat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan diperkenalkan dan kegiatan rekayasa perangkat lunak apa yang paling cocok untuk menghilangkannya. Kemudian ada change management atau pengubahan manajemen. Perubahan adalah salah satu aspek yang paling mengganggu dari setiap proyek perangkat lunak. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan dapat menyebabkan kebingungan dan kebingungan hampir selalu mengarah pada kualitas yang buruk. SQM memastikan bahwa praktik manajemen perubahan yang memadai telah dibentuk. Berikutnya ada education atau edukasi. Setiap software organisasi ingin meningkatkan software engineer practices. Kontributor utama dalam peningkatan adalah pendidikan software engineer, manajer mereka, dan stakeholder lainnya. Berikutnya ada vendor management atau manajemen vendor. Tugas seorang SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan menyarankan praktik kualitas khusus yang harus diikuti oleh vendor, bila mungkin, dan memasukkan mandat kualitas sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor eksternal. Berikutnya ada security management atau manajemen keamanan. Dengan meningkatnya cybercrime dan peraturan pemerintah yang baru tentang privasi, setiap organisasi perangkat lunak harus melembagakan kebijakan yang melindungi data dari semua tingkatan. Oleh sebab itu, perlu adanya security management atau manajemen keamanan. Yang berikutnya ada safety atau keamanan. SQM mungkin bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak dan memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi resiko agar software tetap aman. Kemudian ada yang terakhir, risk management atau manajemen resiko. Organisasi SQM memastikan bahwa kegiatan manajemen resiko dilakukan dengan benar dan bahwa rencana kontingensi terkait risiko telah ditetapkan. Berikutnya, tugas software quality assurance. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana software quality assurance untuk proyek. Yang kedua, berpartisipasi dalam mengembangkan deskripsi proyek.
berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses proyek software. Yang ketiga, meninjau aktivitas software engineering. Yang keempat, audit software produk kerja. Yang kelima, memastikan bahwa penyimpangan dalam bentuk pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan prosedur. Dan terakhir, merekam setiap ketidaksesuaian dan melaporkan kepada manajemen senior. Tujuan dari software quality assurance. Yang pertama adalah persyaratan kualitas. SQE harus memastikan bahwa tim dan software telah meninjau model persyaratan dengan teliti untuk mendapatkan kualitas yang tinggi. Tujuan yang kedua adalah kualitas desain. Setiap elemen dari model desain harus dinilai oleh tim software untuk memastikan bahwa model tersebut menunjukkan kualitas yang tinggi dan bahwa desain itu sendiri memenuhi persyaratan yang ada. SQE mencari atribut desain yang merupakan indikator dari kualitas. Kemudian yang ketiga adalah kualitas. Tujuan dari SQE adalah kualitas kode yang ketiga. Source code dan produk kerja yang berkaitan, misalkan informasi deskriptif lainnya, harus sesuai dengan standar pengkodean lokal dan menunjukkan karakteristik yang akan memudahkan pemeliharaan software. SQE harus mengisolasikan atribut-atribut yang memungkinkan analisis kualitas yang wajar dari kode. Kemudian tujuan SQE yang terakhir adalah efektivitas kontrol kualitas. SQE menganalisis alokasi sumber daya untuk ulasan dan pengujian untuk menilai apakah sumber daya dialokasikan dengan cara yang paling efektif atau tidak. Kemudian statistik software quality assurance. Statistik dari SQE membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk dan proses software itu sendiri. Model keandalan software memperluas pengukuran, memungkinkan data cacat yang telah dikumpulkan untuk diekstrapolasi ke dalam proyeksi tingkat kegagalan dan prediksi keandalan software. Berikutnya ada keandalan software. Keandalan software adalah probabilitas software dapat beroperasi tanpa adanya kegagalan dalam jangka waktu tertentu dan dalam environment yang spesifik. Keandalan software juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keandalan dari sistem. Kemudian ada keamanan software. Keamanan software adalah aktivitas SQE yang memfokuskan pada identifikasi dan penilaian dari potensi bahaya yang dapat memberikan dampak buruk bagi software dan membuat seluruh sistem gagal. Oke, ini merupakan referensi dari materi yang telah saya rangkum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.